Imagine the possibilities when Sabahans innovate. Welcome to the Sabah Creative Economy and Innovation Center, a government agency under Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah. We are located at the heart of the bustling Kota Kinabalu Industrial Park. There's so much space here, with over 6,300 square feet of space. Imagine what you and your fellow Sabahans can achieve. Whether you are a part of a grassroots community, a startup or a venture firm, a student or lecturer at a university, or just beginning to make a mark in the industry, this center is created just for you. How do we produce globally competent talent? It starts by enabling a collaborative ecosystem consisting of various and inclusive stakeholders. This will ensure sustainability across all industries. When we bring people, ideas, and resources together, guess what happens? It encourages entrepreneurs like you to build a successful, innovative, and sustainable business. We aim to be a data-driven organization by collecting, learning, analyzing relevant data consistently, and be able to make a better decision for industries and entrepreneurs for more effective programs in the future. You might be asking, what can we offer you here? Well, now plenty. Do you need digital tools, AR, VR, robotics? We have them. Internet of Things, artificial intelligence, we encourage it. Animation, filming, you got it. And much more. Apart from the super cool stuff, you will have access to ample support like legal affairs, finding investors, platform to market and sell your products here in Sabah and abroad. We want to ensure that you have the tools you need so that you will be able to succeed and shine in the global stage. We want to support and accelerate innovation across all industries to help boost Sabah's economy, create more jobs, and grow talents like you who can make it happen in the real world. Sabah Creative Economy and Innovation Center, League of Exponential Makers, Innovators, and Entrepreneurs. Imagine the possibilities when you innovate. Selamat pagi kepada manusia bumi di mana saya kamu bertaburan untuk ni hari. Selamat hari Sabtu, selamat mula bekerja untuk minggu yang baru untuk kamu orang semua. Kalau saya bilang semua lah itu. Oke, untuk ni hari OTHOE ada di sini dan bukan Siswaran. Sebab Siswaran sekarang ini dia jaga saya. Jadi harap-harap Siswaran oke driving untuk jadi oke Siswaran kirim salam sama semua. Untuk ni hari OTHOE Oto ada di sini untuk kita satu program kita untuk episode yang ketiga bersama dengan Sinik dan Community. Dan untuk ni hari ini, untuk hari Sabtu nih 18 hari bulan Ogos, pandai-pandailah kamu hidup. Yang belum breakfast tuh pergi breakfast, sebab kalau belum breakfast tuh kan pandai badugal, keluar dugal tuh. Jadi untuk hari ini kita jangan cakap banyak sebab kegembiraan dia selalu dia Siswaran yang di sini bani. Tapi untuk ni hari ini special case sebab same size. Same size. Kita bersama dengan Adrian Vanilla Simbang, tidak perlu diperkenalkan lagi. Kenapa ya kenal lagi kalau kau di Sabah nih? Karena kenal langsung. Tapi apa yang saya mau cakap sama kamu, satu kali lagi saya mau kasih kenal sama kamu juga. Dia adalah pengasas dan juga pengarah teknikal untuk satu NGO, Tony Bung. Betul kan tidak? Betul. Coba kau kasih tahu kami dulu apa nama penuh untuk Tony Bung. Ya, Tony Bung nih adalah singkatan untuk Tobinai Nikokoton Keburuan Kampung, ataupun bermaksud rakan pembangunan kampung lah. Dan dulu saya pernah interview sama si Bani nih, ataupun kami biasa panggil bro ini. Dulu masa first interview kita berapa tahun yang lalu tuh? 3 tahun 4 tahun yang lalu. Lebih kurang 4 tahun lah saya tahu. Di sana sungai di Tony Bung. Takut saya jatuh saya pergi sungai. Nasib tahan. Itu pondok masih ada nggak tuh? Masih bertahan. Berjaya juga bertahan lepas kena banjir. Tiap-tiap kali banjir Pinampang tetap kena banjir. Memang kena. Itu tempat saya mau memantau banjir juga. Indikator. Ya. Oke. Untuk yang tidak tahu macam mana wujudnya ini Tony Bung, saya dulu cerita dia kan di bus stop kau bilang tuh. Iya, coba kamu kasih cerita lo, kasih dengar dulu orang macam mana wujudnya Tony Bung di bus stop. Ya, sebenarnya Tony Bung ini adalah inspirasi daripada belia-belia di kampung saya, di kampung Nampasan Penampang lah. Kalau kita ingatlah tahun 98 itu kan ekonomi Asia merundum kan karena kegawatan ekonomi dah.
Jadi banyak antara kami itu hilang kerja, jadi semua balik kampung lah. So setiap malam tunggu-tunggulah ada harapan ke tidak nih, duduk-duduk di bus stop main-main gitar, 1-2 juga telak. Tapi akhirnya kami pun daripada kita tunggu nih, bagus kita buat macam satu persatuan lah, untuk kita buat macam odd job semua satu. Dan akhirnya kami pun terinspirasi lah untuk tubuhkan nih persatuan Tonibung, bukan persatuan lah, just Tonibung Group masa itu. Dia belum menjadi persatuan ya masa bukan itu. Persatuan, bukan apa. Kami punya aspiration masa itu adalah just a platform untuk kami belia, untuk berkumpul dan buat sesuatu, buat kerja sama-sama, buat program sama-sama, pergi gotong royong, buka sawah, dan juga masa itu kami juga dapat berkenalan dengan Pakos lah. Dan kebetulan pada masa itu Pakos sedang buat latihan membangun masyarakat di Pitas, di kampung Liu Pitas masa itu. Jadi kami pun kena beri peluang lah untuk pergi ke kampung dan melihat sendiri dan bagaimana kita boleh serve the community. Jadi sana lah kamu startup semua tuh. Ya, terus dari sana terinspirasi tuh. Bila saya di sana di kampung Liu tuh tiada air, jalan raya teruk, tiada karen, semualah. Jadi kami pun sebab saya dari Pinampang kan, we take it for granted lah. Pagi kau buka air, ada air. Semua ada elektrik. Tapi saya bilang, how can this be? Kita di sini live like this, tapi di kampung macam di kampung Liu, Sansara, tandas pun tiada. Jadi pun kami pun berkumpul lah, we have to do something. Jadi itulah inspiration kami untuk buat satu program lah untuk outreach pada masa itu. Itulah terjadi dia tu Tonibung tu. Iya. Jadi begitulah cerita dia. Daripada bus stop sampai sekarang sudah berapa tahun sudah? 25 tahun lah. 25 tahun. Mungkin boleh kasih kongsi je. Kau boleh kasih share juga sebelum kau kasih cerita saya rasa yang inspired kau untuk masuk pergi kerja-kerja community di pendalaman di kampung-kampung ni adalah yang macam karena trigger daripada tu yang Pakos punya program tu lah kan? Betul. Tapi mungkin kau boleh kasih share siapa nama-nama orang kawan-kawan kau yang startup kamu punya pemikiran begini ni sampai terjerumus jadi Tonibung yang besar. Ya, of course semua ni datang daripada saya punya kawan-kawan, saudara-saudara saya di beradik, macam orang si Linggit, si Haji, semua orang ni, and then kami juga inspired because saya punya sister macam Pon N dan semua tu sudah buat program di luar bandar kan, jadi kami pun okey lah ikut program tu. And then daripada 6 orang saja dari initial group kami ni, jadi kami pun start tarik belia-belia yang lain. Tapi ini masa tu kamu cari-cari tu kan yang belia-belia di Pinampang saya ataupun dari tempat lain pun ada sudah yang join. Masa tu kampung-kampung kami. Kampung-kampung saya sebelah-sebelah jiran-jiran, kawan-kawan, saudara begitulah. Itu saja. Ya. Oh, sekarang ni berapa ramai tu kamu? Susah mau cakap juga sebab yang agak-agak lah yang kau teringat. Kalau yang full time staff sekarang ni memang di tim lebih kurang 15 orang kami 15 orang. Tapi kalau kau include kami punya community operator yang jaga sistem-sistem di luar bandar tu mungkin ada juga lah 100 orang macam tu. 100 orang. Dan berapa orang sudah yang dilahirkan oleh Tonibung ni, pakar-pakar yang community work nih yang tidak bersama Tonibung sekarang tapi hasil daripada Tonibung. Banyak sudah sebab kebanyakan daripada staff kami yang join, bukan staff lah macam team member tu lepas 2-3 tahun dapat pengalaman, sekarang orang sudah ada enterprise sendiri. Contohnya kau kenal si Patrick kan? Dulu dia kerja sama kami, lepas tu sekarang dia sudah ada own company pasang solar, also buat macam maintenance untuk solar system tu semua. Dan ramai lagi dia orang lah. But in the same time kami juga sebab kami ambil intern dari university dan ada yang join kami untuk beberapa tahun, 1-2 tahun dapat pengalaman. Ada sudah kerja dengan Siemens Energy, all those big companies lah. But bagi saya the inspiration is to provide them the real life experience lah. Dan artis orientation tu penting. Saya rasa kan untuk makluman semua saya tahu sama kamu juga. Ini saya rasakan, saya perlu cakap, saya tidak boleh dia cakap. Saya mesti mau cakap juga walau sebelum kita pergi next question. Sebab kan untuk secara tidak langsung kan antara sedar atau tidak sedar terpaksa kita terima ini kenyataan. Keluarga lah simbang nih. Kalau kita teliti betul-betul kan ramai adik-beradik kamu terlibat dalam kerja-kerja community, kemasyarakatan.
Ya, Kalau Miss Bun Sidik ada badminton, saya rasa di Sabah kita ada Lasimbang family yang apa itu yang contribute on the community. Betul kah tidak? Memang betul juga lah. Itu yang saya ingat lah. Perlu saya cakap, habis memang kenyataan. Ya, mungkin juga karena saya punya parents lah. Sebab dari dulu lagi bapak saya fully support kerja-kerja kita punya my elder siblings lah. Sebab tolong masyarakat kalau dia bilang kalau bukan kita siapa lagi. Dan of course derang juga full of support sebab dari dulu mungkin derang come from a very humble background, di family yang miskin. Jadi especially my mom, dia tahu how hard it is lah dalam mau dalam kehidupan dalam kampung. Jadi as a farmer semua kita tahu. Jadi kita perlu cari cara untuk bantu orang itulah. Dan this early exposure ni juga inspired the younger siblings lah untuk buat macam continue the work. Sebab siapa generasi paling muda kamu yang terjerumus, terikut kamu punya footstep ni? Sekarang ni kami punya nieces and nephews pun sudah kerja ikut kami sudah. So, saya punya kerja sekarang tunjuk-tunjuk saja. Tinggal dorang punya time yang buat. Jadi kamu tinggal monitoring, advice dorang, ajar dorang, guide dorang gitulah. Ya, betul. Maksudnya kan 3 generasi lebih kurang 3-4 generasi sudah. Oke, kita proceed untuk yang the next one lah, untuk yang apa itu, ada beberapa soalan yang kita kasih siang ni. Kalau kamu nampak nih soalan-soalan penting banyaknya. Gila begini tebal nih kemarin. Sudah kena reduce tinggal 8 lagi. Jadi kalau sedia sudah nih. Sedia tetap. Kalau dia dapat 2 jam kita ini tidak habis. Oke, kalau kita tengok dia the second question sini, dia lebih kepada, dia bilang kau boleh katanya sama si Bani, dia bilang mungkin tentang salah satu projek yang terbaru yang sudah kau kasih selesai ataupun dalam perancangan mungkin, dan mungkin macam mana kau boleh kasih reflect yang apa kaitan dia dengan matlamat pembangunan ekonomi yang ada di luar bandar. So sekarang ni kami baru saya siapkan projek the latest kami di Kampung Dagat di Lahadatu. Kampung Dagat di mana? Lahadatu. Dalam itu jauh kah? Jauh. Kalau kita masuk Jalan Joroko, masuk ke Kelapa Sawit nih, dekat Tabin Wildlife Sanctuary sudah. Lebih kurang 4 jam lah kalau jalan Jatruk juga. Off-road. Jalan sawit lah. Bukan macam Ulu Papara. Ini jalan sawit lah. Tapi kalau pinggang juga. Selalu nih, kalau saya selalu follow kau punya Facebook. Jadi bila saya nampak kau punya Facebook kan, kadang-kadang kan sampai macam Hitachi kau pun boleh sampai tu jalan, bikin tu jalan terpaksa untuk kamu masuk. Jadi takkan di Lahadatu pun Hitachi sebenarnya. Jadi continue. So projek ni adalah kami punya extension to apa yang kami buat selama inilah. So kebanyakan daripada sistem mini grid community yang kami buat tu berasaskan micro hydro. Jadi kalau kita bilang hydro tu selalu ni kawasan yang berbukit dan berhutan lah kan. But apa solution untuk community di pesisir pantai? Jadi kami pun mula gunakan ini solar PV mini grid systems lah. Tapi dia adalah integration untuk meningkatkan taraf ekonomi kampung, sebab salah satu daripada keperluan untuk community di Kampung Dagat ni adalah ice. Bagi kita ice itu biasa saja. Saya pun tertanya kenapa ice? Sebab diorang ni adalah nelayan. Jadi Kampung Dagat ni adalah komuniti dia punya ekonomi adalah nelayan. Tangkap udang, kalau udang dia yang paling besar-besar semua tu yang tinsa sangau kami bilang yang sapit biru tu di yang sana ada gaut diam-diam dan ikan ada musimnya. Jadi selama ini dia orang punya tangkapan kan, dapat saya tangkap, paksa dia orang terus keluar. Jadi kadang-kadang bila sampai sudah di luar tidak fresh sudah. Jadi harga dia menyusut dan sebagainya lah. Ataupun mereka harus beli es dari luar kan, itu tambah kos lagi. Jadi setiap hari dia kena dapat saja keluar. Jadi walaupun sedikit yang dapat, paksa yang keluar juga. Jadi daripada rusakan. Jadi kami punya approach to this, kalau kita mau bagi dia 24/7 electricity, dia akan buat itu freezer untuk buat ice blocks lah. Itu hanya perkara yang pertama. And then as a follow up kita juga gunakan sistem solar ini, kita guna konsep agri solar. Kamu tahu agri solar ini? Agri solar ini macam mana?
kau tahu kan selalu kita pasang nih solar di atas bumbung kan, Oke. ataupun di atas tanah kita panggil apa. Tapi selalunya isu sekarang nih kalau kita banyak ambil solar panel dan simpan di atas tanah tuh, Tidak guna sudah itu tanah. tanah tidak dapat buat apa-apa. Jadi apa kita buat, kita leave it up dan kita boleh buat pertanian di bawah dia. Itu saya pernah dengar tuh yang macam dia bilang itu solar di atas, dia punya panel di atas tinggi, and then di bawah boleh pelihara kambing, boleh pelihara Ikan. ayam. Ini kita buat sistem vertigasi dan sebagainya. Jadi guna upaya tanah itu kan tidak hilang. Ya, masih boleh kena guna. Masih boleh guna. Masih Jadi, ada value dia. Ada value. Jadi ini yang juga kita perlu try dan apakah input daripada solar ini juga boleh membantu to irrigation system. Kan ada current kita boleh pump dan kita boleh juga buat automation sedikit pakai timer dan sebagainya lah. Tapi ini project jangka panjang mana kan? Jangka panjang. Phase by phase. Sekarang ini kamu sudah buat yang baru-baru kamu sudah sukses buat adalah tuh solar panel. Solar panel dan itu ice. Itu kayak yang kau punya video yang kau kasih, yang kau buat live yang si dorang sekarang nih, Tony Bung sekarang nih untuk berhubung sama orang luar. Kalau dulu kamu terpaksa keluar dulu sampai dulu di Penampang baru boleh post. Edit baru post. Tapi sekarang nih di site sendiri kamu boleh share tentang apa yang kamu sudah buat, wiring, tarik wire, tarik kabel ke apa, sebab orang guna Starlink. Ya, betul. Jadi masa itu yang first, kalau saya tidak silap itu first kau pakai itu Starlink. First time. Masa di sana itu kan kau tengok yang ada icebox, ada rumah tuh, ada pondok-pondok. Betul, itu. Jadi so far function sudah. Functioning. So kita sekarang ini dia sedang upgrade sebab selepas kita buat itu pusat sosioekonomi saja. So kita upgrade sistem tuh supaya boleh supply pergi rumah-rumah juga. Ya itu saya nampak tuh kamu kasih buat tiang dia pergi rumah-rumah supply. Berapa biji rumah? 22 rumah sekarang. Oke, berapa kilowatt? So total kami daripada 10 kilowatt tuh kita upgrade pergi 30 kilowatt. 30 kilowatt. Jadi kalau konon-konon satu biji rumah itu berapa kilowatt boleh pakai itu? Kami bagi allocation lebih kurang 750 watt satu rumah lah. Ada TV gitu, ada TV. Ada TV, ada Xbox itu. Ada TV, ada Xbox, ada kipas. Kipas lampu, cukup charging. Paling penting. Jadi meaning to say functional house sudah lah. So tidak perlu start genset sudah. So biasanya 6 petang orang kampung ni akan start genset. Kalau dia punya consumption to fuel in average 300 hingga 400 ringgit satu bulan untuk jadi, satu genset. Lepas ada solar ni reduce sudah. Reduce sebab dia hanya bayar meter. Dia bayar meter. Meter saja. Dia orang bayar meter juga kan tu? Ya, macam kota kampung lain yang kolek. Ada komiti. Ada komiti. Setiap kampung tu macam dia orang punya ada komiti tenaga kampung. Macam micro SSB lah. Baru saya faham selama. So itu maksudnya mini grid. So mini grid ni dia daripada penjanaan, distribution dan juga pengurusannya dibuat oleh komiti sendiri. So meaning to say tiap-tiap rumah tu ada dia punya submit, ada meter. Kamu boleh cek, orang kampung tu komiti tu dia boleh cek berapa penggunaan dia. Ya, samalah itu operator every month habis itu bacaan meter terus masuk dalam sistem yang tahulah. Dan dia boleh generate bill. Dan yang komiti ini adalah among orang kampung. Orang kampung. So hopefully kami sekarang ni kami buat mungkin akan buatnya dari berbentuk koperasi lah. Tapi setakat ini very ad hoc. Meaning to say dia menjana income kepada orang kampung, kepada tu community untuk kampung satu. Lepas tu orang kampung sendiri pun macam kau bilang ikan boleh simpan lama sikit. Enterprise ini menggalakkan dia. Jadi orang kampung akan dapat capability untuk membayar. Sebab kalau kita tidak buat ni, susah juga orang kampung kalau tidak pendapatan bayar bulanan kan. So we have to include productive end use of energy supaya orang boleh menjana ekonomi untuk meningkatkan keupayaan membayar tarif tu. Nah, kamu dengar tu, kau ingat apa yang dorang buat selama ni? Dorang pergi sana tu, dorang just for fun pergi pasang solar atas request daripada community ataupun orang kampung, tidak, tapi sebenarnya dia memberi kepada added value kepada tu kampung. Kalau macam yang kau cakap tadi, kalau sana cuma nelayan, tapi bila ada tu solar, ada tu current, banyak lagi perkara-perkara boleh kena buat kan? Boleh tanam cili, boleh tanam bawah tu kan. Jadi ekonomi baru pun ada. Exactly. Oh, begitu pula kamu dia punya konsep dia tu kan. It's called circular economy lah. Okay. Tapi satu soalan saya. Kau bilang kalau itu yang the latest. Kalau kita cakap berapa banyak sudah kampung kau masuk, berapa negeri sudah kau masuk, saya rasa
kalau Kalimantan, Indonesia banyak kali kau masuk, Sarawak sudah banyak, Sabah jangan cakap, oke? Semenanjung belum lagi. Ada juga. Macam kau pergi di Perak ada kah orang asli? Ada 2 sistem kami pasang di Selangor, actually, di Ulu, di Gombak. Tempat orang asli. Orang asli. Kau tengok orang kita, orang Sabah kita pergi di sana, pergi pasang untuk solar. Tapi satu soalan, the main question is, macam mana dorang cari sama kamu, macam mana dorang kenal sama kamu, macam mana dorang boleh minta kamu punya servis ni? Oh, ya, of course kita ni Tanibung tidak bergerak sendirian lah, sebab kita juga part of satu network. Pertama kami juga sebahagian daripada jaringan orang asal se-Malaysia, itu badan payung untuk organisasi orang asal di seluruh Malaysia. Kita juga ada PAKOS, Partners of Community Organization, yang banyak mendampingi masyarakat. Kemudian baru-baru ini kita juga menubuhkan satu konsortium yang dinamakan Sabah RE2. Konsortium. Berapa orang member ni? Gabungan kami ini PAKOS, Tanibung, Forever Sabah, Green Empowerment dan ENEC Partners. Jadi ini 5 NGO bergabung dan kita telah menjalankan kajian menyeluruh di seluruh Sabah untuk kita lihat di mana-mana kampung lagi yang belum ada bakalan elektrik. Dan kami telah kenal pasti 400 kampung lagi. Atuk 400 kampung. Ini 400 ni untuk Sabah saja. Sabah saja. 400. Dan orang bilang ini genuine data kan ni? Ini kita turun Padang. Ya. Oh doi. Nah, kita juga gunakan data daripada pejabat daerah, KPLB dari sanalah. Lepas itu kita juga guna data satelit, GIS. Dan kenal pasti di mana-mana kampung nih. 400 kampung 400. Jadi Sabah. Kalau kita bilang mau 100% electrification untuk Sabah by 2030 itu memang cabaran yang besar ini. Ini bukan, it's not a small undertaking lah. So meaning to say, kalau saya dapat cakap begini, dah tahulah kalau ini pribadi dari saya lah. The government itself kan needs NGO ataupun konsortium macam kamu untuk berjalan seringan hand in hand untuk kasih deliver ini kampung-kampung semua ni supaya marakaran dia begitu. Boleh cakap macam tu kan? Betul. Sebab existing government punya framework tu memang cuma framework tu hanya sesuai untuk kampung-kampung yang besar. Sebab every time bila dia buat decision tu, they always look at berapa cost penyambungan untuk satu kampung. Jadi kalau kita tarik kabel tu dari SSB untuk kampung ni, cost dia 1.5 juta. Tapi 15 rumah saja. Tidak berbaloi. Kampung-kampung yang kecil number ni memang tidak akan dapat dari segi existing framework. So meaning to say kalau saya tengok kalau let's say lah 1.5 juta untuk tarik ke sana, instead of 1.5 juta tarik ke sana bagi saja 100,000 kah atau 100,000 per kampung, kamu pergi buat sana untuk 15 kalau saya boleh cover kah? Boleh. So footprint untuk sistem ini tidak juga terlampau murah, tidak juga terlampau mahal. Sebab kita mesti factor in maintenance, training dan program-program ini. Jadi, for example, daripada kita tarik 1.5 juta untuk 15 rumah ni, maybe kita boleh buat mini grid solar khas untuk ini, untuk kampung dengan capability untuk menjana tenaga untuk dia punya enterprise tu. Jadi, maybe costnya cuma 300,000 hingga 400,000. Daripada 1.5 juta. So 1.5 million tu boleh cover berapa kampung. Daripada satu kampung dia boleh cover. Kalau satu kampung 500,000, at least 3 kampung sudah. Itu pun kalau ada kampung bersebelahan dia lagi, kalau itu source of power daripada solar cukup, boleh kasih contribute di sana lagi kan. So kita ada framework untuk design sistemnya lah. So that's why sebelum kita masuk kita akan ada buat itulah connection dengan NGO ataupun pejabat daerah, dan kita buat itu feasibility study, then kita buat free prior informed consent. Proses-proses ni harus dibuat juga. Syok cerita kau, dan saya rasakan banyak sudah success story yang kau kasih hint-hint just cerita sana. Tapi despite of semua tu kejayaan tu kan, memang ada cabaran dia kan. Memang ada cabaran dia. Lepas tu bagi kau lah sebagai seorang yang sudah lama melibatkan diri dalam aktiviti macam ni, dalam kerja-kerja macam ni, apa cabaran-cabaran yang selalu kamu jumpa dalam keadaan-keadaan kamu pergi deliver tu kerja di sana untuk tiap-tiap kampung di pedalaman, dan kau rasakan apa yang boleh orang bilang kan, kalau ada 2-3 orang ataupun 6 orang lagi, saya mau ikon saya si Bani, saya mau jadi macam dia, mau tolong orang-orang kampung.
Apa nasihat kau semua orang yang supaya orang lebih bersedia untuk menghadapi itu cabaran-cabaran? Okay, so dari pengalaman kau lah. Dari pengalaman saya lah. So saya boleh cakap sebenarnya ada 3 cabaran utama lah. Biasanya logistik, itu kan kalau kita mau pergi akses ke kampung-kampung yang jauh terpencil dan sebagainya, akses logistik. Tapi logistik tu kita boleh tangani dengan kerjasama dengan kampung. Sebab dia orang pakar sudah ni. Dia orang punya campin. Kau mau angkat benda yang tidak kau terasa macam helikopter saja boleh angkat, boleh sampai kampung dia orang. Adakah pengalaman kau yang kau bilang kau cakap ini bagian ini topik lah yang dia orang mau angkat, kamu dah tahu macam mana mau angkat, orang kampung saya tahu. Apa ada pengalaman kau? Banyak di Bantul, di Pensiangan, semua saya salut orang-orang sana lah. Okay. Saya bilang macam mana mau angkat pipe ni, tidak boleh masuk di perahu. Okay. Jangan kau susah, dia bilang. Jangan buat rakit. Sampai saya tidak pernah terpikir tuh. Terus dia buat rakit di sana sungai. Dia rakit saya semua tuh. Dah rasal ke sana tuh. Ya itulah, tapi dia orang sudah tahu itu sungai. Itu main Nandro, itu udah jalan Nandro kan. Okay. So that's one. Secondly, leadership ini kampung lah. So kalau siapa-siapa lah yang budding social entrepreneurs tu, salah satu daripada cabaran yang paling pertama yang kita perlu belajar adalah macam mana kita mendekati gain trust daripada kampung tu. Sebab kalau kamu buat kerja di kampung is based on mutual trust. Tiba-tiba kalau kena cakap apa bini orang luar datang kita itu pertama tu kan, perkara pertama. Dan kita mesti genuine apa yang kita mau buat ni untuk bantu dia orang dan bukan kita mau create konten. Saya punya kerisauan sekarang. Banyak orang mau jadi social entrepreneur ini mau create konten, mau pergi kampung gini tapi whatever the program tu only maybe 10% daripada apa yang dia buat. 90% untuk dia. Konten dia 10 saja bos. Ya, so, mungkin 10% daripada apa dia cakap itu is actually for the community. Okay. But 90% is actually for personal gain, for dia punya keuntungan kesebenarnya. Dan terakhir sekali, learning how to listening, mendengar. Ini masalah utama orang. Kalau kita masuk kampung, kita ada dengan preconceived idea yang orang kampung ni tidak tahu apa-apa, yang kita datang ni kita lah champion. Kita lah champion, kita datang bantu dia orang. Actually, is the other way around. Kau masuk sana, is actually they are helping you how to become the best social enterprise. Dia akan ajar kita, maksud saya bukan dia ajar, tapi pengalaman dia orang tu, cara hidup dia orang tu adalah pengajaran untuk kita, untuk membina kita punya program. That's the important. So mendengar ini satu skill yang harus kena asal lah. So kalau kita fail to mendengar, kita akan fail. Sebab manusia ni besar dia ego dia ni. Sebab kalau kita bilang saya campin bagian kabel-kabel sola-sola, kau pergi sana lepas tu orang kampung yang ngajar kau. Kan? bukan macam itu maksud saya lah, tapi bila kita sampai sana, sebenarnya orang kampung ada pengalaman sendiri. Ada pengalaman sendiri. Jadi kita boleh belajar daripada pengalaman dia orang, and then try to come up with the best appropriate solution untuk situasi dia orang. Betul. Jadi itu maksud saya lah. So of course skill kita tu yang dia orang tiada. So we only kan melengkapkan apa yang dia orang sudah ada di kampung sebenarnya. Oke. Jadi kamu dengar tu untuk kawan-kawan semua orang-orang Sabah yang sedang dengar sekarang ni ataupun sedang tengok kami bersera untuk episode yang ketiga Sinik dan Community bersama dengan Adrian Vanila Simbang. Kalau kamu mau jadi pekerja social enterprise nih, mesti tahan tukul juga. Tahan tukul juga kan. Banyak cabaran tuh. Bagi sebelum kita pergi soalan yang seterusnya, lepas ini kita akan cerita pasal ARSEC, okay? ARSEC nanti kamu akan tahu, kejap lagi steady. Tapi apa yang menguatkan kau sampai kau bertahan sampai sekarang sebagai Adrian Vanila Simbang di Tony Bung? Apa yang bikin kuat kau? Bagi saya the most important part kan is kita puas hati dengan outcome kerja kita. Bila is the small victories lah saya bilang, kejayaan-kejayaan kecil-kecil ini yang buat kita re-energize, melihat bila kita sudah nampak orang kampung bersama-sama kita kasih on switch tu pada kali yang pertama kan, senyuman itu. Ada yang menangis? Menangis, berdoa, semua apalah, but whatever the reaction is, duit berbilion tidak dapat beli. It is the situation that is actually get you going. Kepuasan kau dan juga to see your team member lah. Bila your team member pun happy,
they also get the opportunity to serve the community. And yang ketiga itu paling penting sekali adalah bagaimana community itu kan move forward from where they are before. Sebab contohnya kau datang sana lu gelap gelap terus kan. Tapi bila kita sudah buat ini sistem 24 hours instead of tidak lagi cerita pasal di mana saya mau duit beli minyak tapi sekarang nih macam mana saya mau pasarkan produk saya sudah, macam dia punya level tuh daripada survival into something yang lain sudah. Kalau kita tengok dari drone kan lebih kurang macam ni betul. Itu tempat kan gelap ya kan. Tiba-tiba certain stage kan dalam tengah-tengah kegelapan tuh ada yang terang. Di mana tuh kampung. Dan saya boleh bayangkan kalau kita nampak peta Sabah, saya pernah nampak gambar ini betul-betul, gambar satelit Sabah waktu malam. Yang cerah tuh di sering pantai saja, di tengah-tengah ini gelap. Tapi saya harap satu hari nanti kau akan nampak dia dot everywhere, macam itu kelip. Can you imagine? Pandai penuh. Dari tengah-tengah tuh dia spread macam tu. So you can see 400 dot itulah. Jadi, harapan saya satu di sana lah kekuatan kau sampai sekarang kau dari kecil sampai besar. Yang besar lain dah. Okey, selain daripada sebelum kita tutup untuk cerita pasal soalan-soalan pasal Tony Bung ni, selain daripada si Bani Lasimbang merupakan pengasas ataupun pengarah teknikal untuk Tony Bung, dia juga terlibat untuk projek-projek bagian antarabangsa. Okey, mungkin boleh kasih share sikit apa jawatan yang kau diamanahkan sekarang ni. So saya juga sebagian daripada satu inisiatif antarabangsa lah, yang kita panggil Right Energy Partnership with Indigenous People. Itu adalah satu platform di peringkat antarabangsa untuk cuba menggabungkan resources yang ada under SDG 7, SDG 7 tu on energy access. So kita cuba melihat dan support negara-negara yang sedang membangun ni dan mengambil experiences macam pengalaman kita di Sabah, di Sarawak, di Malaysia ni kan, dikongsikan ke negara-negara yang share to the world. Masih lagi memerlukan ya, contoh Timor Leste, Cambodia, Nepal, banyak-banyak least developed countries ni lah. So saya punya peranan ni adalah to go to the different countries, buat analisis apa keperluan dia orang dan apakah model-model yang sesuai, what is the community based model yang kita boleh terapkan, kita boleh kongsikan kepada NGO-NGO yang di negara-negara ini, dan supaya orang pun dapat buat seperti kita buat. Kedua itu cari resource, sebab kalau sekadar kita buat ini macam 1-2 kampung saja, sampai 2030, 2050, 100 tahun pun tidak juga dapat, sebab masih lagi ada sekurang-kurangnya 30 hingga 50 juta orang asal, indigenous people ni masih belum ada access energy. So how do we get the international punya funding tu, involvement to also support inisiatif-inisiatif ni, dan bukan kita saja di Asia tapi di Afrika, di Latin America. So meaning to say kau keluar sana bukan saja untuk study ataupun buat survey, tapi kau sedang monitor mana source of dana yang boleh kamu ambil untuk buat kerja. Ya, dan bukan untuk saya saja, untuk semua NGO. Semua NGO yang kerja khusus untuk mission inilah, untuk provide energy access. So kita kan sekarang berdepan dengan climate change. So sebenarnya di peringkat global banyak funding untuk climate finance, they call it climate finance. Cuma masalah dia kan kita punya organisasi belum ada capacity untuk mendapatkan dana ini, sebab untuk mendapat kita dana ini kan kita mesti tunjukkan capacity kita untuk manage resources ni. Sebab dana ini dia tidak cakap 100 ribu, 200 ribu jatuh. Dia talk about 100-200 million US dollars. Tapi kalau kita punya capacity untuk manage tidak dapat juga. So we need to build the capacity untuk organisasi dan juga maybe regional platform untuk menjadikan accessible kepada kita lah. Otherwise, you have to go through the normal process, government or established NGOs. Okay. Gitu. Talking about kau di luar negara, ada apa-apa yang kau boleh share yang kau nampak tentang
apa yang kau buat di sini, konon kau yang macam kau yang sini saya paling campin sudah buat di Sabah ni, saya pergi masuk sana buat hydro, buat solar apa semua kan. Then suddenly bila kau ada peluang pergi negara-negara yang kau terpaksa pergi, ada something kan kau nampak sana yang kau rasa surprise and kau rasa terkejut. Ya, yang paling saya terkejut baru-baru ini lah, saya baru balik dari Australia, Okay. di Sunshine Coast. Ini satu pertemuan pertama kali di Australia untuk First Nation, orang original lah, orang asal di Australia Okay. ini, berkenaan dengan tenaga dan macam mana dorang punya enterprise tu kan involved on the energy transition. Rata-rata kebanyakan daripada ini sudah sampai berapa megawatt. Megawatt sudah. Megawatt level sudah. Kita baru kilowatt sini pun bingung. Utility scale. Tapi one thing is missing. Diorang hanya beneficiary. Macam investor datang pergi diorang punya kampung. Okay. Dia invest buat hydro tu, diorang cuma dapat persen. Okay. Tapi di sini model kita orang asal yang the owner, community is the owner. We are the equity holders of the project. That is very different. Saya belum pernah nampak, hanya ada di Sabah model-model ini. Dan sebenarnya even kita punya counterpart di Sarawak Energy juga datang jumpa Tony Bong. How do we do? Apa prosedur yang kita buat supaya community yang own the system, Pak? Jadi hanya kita saja di Sabah ni yang betul-betul develop yang is community owned. Dia bukan macam milik orang dan community hanya beneficiary. So daripada peninguan kau, untuk kasih pendek cerita, daripada peninguan kau ni, can it be done untuk di Sabah? Oh yeah, we already done it. Cuma kita ni Scale kecil. scale kecil. So yang kita punya mungkin ini juga limitation kita is how do we scale it up? Macam mana kita dapat lebih besar capital untuk develop sistem yang lebih besar, ataupun do it at scale. Sebab kita ni buat kira macam kais pagi makan pagi lah. Ada dana kita buat satu, dua dana dua project. Tapi sekarang ni we have to do it macam satu dana kita buat 10, 50, 60 sistem. Baru that is what we call at scale. Okay. Tapi model untuk buat dia sudah terbukti. Dan saya ambil contoh Kampung Terian punya microhydro tu kita pasang 2024, 20 tahun lalu masih jalan. Masih jalan. Stable. Dan orang kampung yang maintain sendiri. Masih lagi kamu buat tu di meta turbine pakai aluminium? Masih. Guys. Diorang buat itu dia punya mangkuk apa nama tu? Dia punya runner. Kipas-kipas tu kan? Kipas dia lah. Pakai tin aluminium. Aramati. Jadi dong buat pakai itu. Saya rasa itu pasal mahal betul konon kan? Mahal kalau kita order. Jadi kita boleh buat lokal. Jadi datanglah idea si Bani dan dia punya tim ni, dorang pikir engineer apa semua. Siap buat sendiri di bawah kulung. Jadi masih lagi kau buat tu? Masih buat. Cuma sekarang ni strategi saya kita outsource. Kita tidak buat sendiri sudah. Kita train ada enterprise untuk buat itu komponen untuk kita. Kita ada vendor sudah lah. So bila saya perlu ni, dia next level. So, kamu dapat fokus pasal buat. Sebab kalau begitu kamu terpaksa buat spare part kamu juga, pergi sana kamu juga, betul. Kan? Jadi menurut saya kamu boleh masuk, tapi kalau kamu mau spare part anytime. So kita perlu create ekosistem tu. So kalau tidak, so now you are creating tu ekosistemnya. Once you establish the dia punya methodology, dia punya design semua tu. Sekarang ni kita just create ekosistem lah supaya kita ada vendor parts ni semua kan kita boleh outsource. Dorang ni lain sikit ya. Habis kalau dorang sudah buat something, dorang akan fikir apa masalah, walaupun itu sistem sudah running, dorang akan fikir apa lagi masalah yang akan datang selepas running ini machine. Jadi itu dorang fikir sampai itu panel yang tidak boleh kena kontrol pakai apps handphone. Ada smart grid. Smart grid terus pakai handphone, orang kampung lagi pandai. Jadi itulah cerita kita pasal Adrian Banila Simbang dan di mana dia punya posisi sekarang ni. Bukan saya bergerak untuk sekadar di Sabah, di Sarawak, di Kalimantan, tapi dia juga pergi luar negara untuk buat sharing dan at the same time dia buat study dan dia cari outsource dana-dana yang boleh kena bawa masuk di sini untuk buat kerja-kerja community di pedalaman kan. Betul. Okey, case close untuk bagian Tony Bong. Okey, untuk kita sebelum kita pergi soalan yang seterusnya kan,
orang-orang yang sedang tengok sekarang ni dengan mata yang memandang dan telinga yang mendengar. Untuk kita punya episod yang ketiga ni, mari kita tengok satu video cerita pendek lah, video pendek pasal learning visit RSEC. Jadi play the video. Oke, kamu sudah nampak tu video tadi kan? Untuk makluman semua kan, Rural Social Enterprise Gathering ataupun RSEC ni, Sensara mau sebut ni tahu, ialah acara bertaraf global yang menghimpunkan komuniti perusahaan sosial luar bandar dari seluruh dunia untuk berhubung, bekerjasama dan berkongsi pendekatan terbaik, dan antaranya adalah dari luar negara banyak yang datang di sini nanti. Dan untuk tiket Rural Social Enterprise Gathering RSEC ini untuk 2025 ni masih lagi dijual, masih lagi kena jual. Scan QR yang tertera atau layari https://cynic.my/ruralgathering untuk membuat tempahan. Selain itu, acara ini dianjurkan oleh Cynic Creative Economy dan Innovation Center (CINIC) dengan kerjasama Social Enterprise World Forum dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI, dan akan berlangsung di Sabah pada hari bulan 1 hari bulan sampai 3 hari bulan November. Dan sepanjang acara, peserta berpeluang menyertai lawatan sambil belajar learning visit ke kawasan perusahaan sosial di pedalaman Sabah, serta menghadiri forum mengenai sesi perbincangan dan perkongsian ilmu di Kota Kinabalu. Sensara saya sebut yang bagian rural kan? Lulal. Inilah kalau dusun nih, lulal. Tapi saya tahu kamu paham. Jadi sekarang nih beberapa soalan nih kan dia berkaitan sama nih RSEC lah. RSEC lagi senang sebut toh, kan? Bagus saya sebut RSEC saya lah kan? You know RSEC? Yes sir. Oke, untuk yang question yang seterusnya ini kan berdasarkan perspektif Adrian Panila Simbang. Ini RSEC nih kan yang bakal diadakan ini penting untuk Sabah atau Malaysia, khususnya bagi komuniti luar bandar. Mengapa? Why is the because? I think bagi saya RSEC ini sangat penting, particularly for Sabah lah, sebab bagi saya sebab saya sudah lama dengan social enterprise. I started masa Magic lagi, and then kita tahu banyak social enterprise yang keluar ini very much doing teknologi ini semua. Tapi kita punya community social enterprise di Sabah ini actually very vibrant in terms of rural products. Jadi inilah peluang kita untuk really highlight kita punya produk-produk yang keluar daripada SE dari Sabah yang membantu masyarakat luar bandar, dan juga produk-produk yang mesra alam. I think itu kekuatan social entrepreneurs kita di Sabah, because we are very close with the community, we are very close with the environment, dan bukan semua social enterprise di luar sana tuh kan fokus on community tau. So that's why I think RSEC di Sabah ni kan will provide very good perspective of di mana impact itu, the impact is in the community. Sebab as a social entrepreneur, kita want to focus on high impact lah kan. Kita bukan mau berniaga dapat keuntungan sebagainya, tapi bagaimana kita punya perusahaan itu dapat memberikan impact yang sangat bermakna kepada community yang betul-betul memerlukan dia.
Jadi inilah produk-produk yang keluar daripada kita punya social enterprise ni. Contohnya produk yang daripada bahan-bahan alam semula jadi, macam tuhau, apa-apa yang di luar sana lah. Kalau tuhau sih banyak betul sekarang kan. Bukan saja, tapi kepentingan dia social enterprise yang buat ini bukan saja dia buat macam mana mau buat itu tuhau, tapi dia juga terlibat macam mana menjaga itu sumber supaya tidak pupus. Itu yang penting. That is the impact, bukan impact dia dari segi itu produk, but it's actually how the community work towards maintaining and conserving itu natural resources. That is the impact yang kita mau highlight. Itulah kepentingan yang paling utama lah. Ya, betul. Jadi saya rasakan kalau di Sabah ni kan, ini yang apa macam mana kau sebut tadi, rural social enterprise ni kan. Dia satu perkara yang bukan semua orang Sabah tahu. Masih terlalu kecil kan. Orang tahu bagian keusahawanan saya, kalau usahawan jadi ini, tapi kalau kau pergi yang macam dalam kategori itu kan masih kurang menyerlah. Kurang pengetahuan. Betul, sebab kalau dari segi social enterprise ni kan banyak kategori dia. Dan I've seen kalau di Malaysia kebanyakan daripada social enterprise yang betul-betul berjaya tu lebih kepada high tech, more urban, ataupun yang orang bilang yang very posh lah, macam high end coffee and all these things. That is good. Ini penting. Tapi kita di Sabah kita juga ada populasi yang besar di luar bandar yang memerlukan bantuan. Jadi rural social enterprise ini kan adalah satu daripada pertemuan yang niche, ya, adalah untuk pergi ke luar bandar dan membangunkan ekonomi di luar bandar itu berdasarkan produk-produk, resources, kemahiran, pengetahuan yang ada di luar bandar. Bolehkah kita cakap RSEC ni adalah platform untuk orang Sabah mengetahui tentang ini semua? Yes, definitely. Untuk mereka juga membuka dia punya potential untuk pergi ke sana, untuk create their enterprise, to have rural focus. Jadi RSEC ini akan membukakan peluang untuk berbincang, dan I'm sure di luar sana, di the global level, banyak juga enterprise yang sangat berjaya yang have rural focus. Ya, sebab of course kita juga perlu memastikan yang produk kita ini boleh sampai ke peringkat antarabangsa dan boleh keluar pergi level antarabangsa. Yes. Sebab saya sendiri kalau every time saya keluar pergi luar negara, pergi New York, saya bawa produk-produk si Judy punya produk tu. Kadang-kadang last minute, Judy kau boleh tolong antarkan nih, last minute tu buat New York, dan bagi bukan saja kita gunakan, bukan mau jual lah kan, kalau jadi souvenir pun just to product, this is all the way from Borneo. Dan ini adalah, adakah perkara kau cakap yang this is all the way from Borneo Sabah, ada orang dah tahu ke Sabah di mana? Sabah tidak tahu kadang-kadang. Dia tahu Borneo. Terpaksa juga kau sebut Borneo Sabah lah. Borneo, Malaysian Borneo. Kalau kau bilang strictly Sabah, saya berpikir dah. That's why kita punya produk have to go up there. So meaning to say kita punya branding of product ni mesti ada Sabah, Borneo tu mesti ada. Yes. Baru dong tahu dari pulau Borneo. Kalau kau jual di sana tamu-tamu bolehlah Sabah. Tapi once you go to this level di mana antarabangsa Sabah Borneo, or even Malaysian Borneo, dia tidak tahu. You have to be very specific. What about opportunity untuk orang lokal yang terlibat dalam social enterprise ni, untuk RSEC ni? Apa pendapat kau? Apa yang orang boleh ambil daripada peserta-peserta luar negara yang datang di sini ni? I think market penetration dan juga capital. Sebab salah satu dari kelemahan saya nampaklah enterprise kita di sini kan stuck, kita panggil startup trap. Startup trap. Sebab macam mana ya, once you have this good idea, kau menang pitching, kau buat semua ini, startup, you come up with like very good product, tapi kau ni jago kampung. Ini masalah kita di Sabah ni, kita punya social enterprise semua jago kampung. Sorry to say lah, tapi that is the reality. So kita mesti step up untuk naik step up. Another level. To go to another level, kita mesti berkumpul dengan orang-orang yang sudah di international. So maksud dia inilah peluang kita untuk all the social enterprise di Sabah ni untuk datang pergi ni RSEC, and then berjumpa, buat network sama yang daripada luar negara. Even tidak dapat deal masa tu, tapi at least you have the contact sudah. Dan apa yang dia buat, because salah satu daripada cara kita juga lah
bukan semua orang macam saya ada peluang untuk pergi luar negara. But creating to be part of an existing global network. Contohnya coffee. Di luar sana there's already platform for coffee. Kalau kau ada sana memang kamu akan kena bantu. There's network for all these herbs. Kau boleh masuk sana. Once you have that, you have contact dalam sana, you can be there. Masalah dia, kita enggak ada peluang di sini-sini saja. Every time kita ada buat orang among kita saja yang ada berjual-jualan. Kita buat lagi project next time is the same Mana thing. tahu ada 10 orang. Kalau ada 10 orang macam okey lah yang at least bagi saya punya produk saya pikir negara. Itu kalau. But we don't have this opportunity all the time. Jadi kali ini kita bawa global level to Sabah. Dan di sanalah kita boleh connect all our rural entrepreneurs untuk dapat platform ini. Ya. Oke, itu saya suka habis kita berpikir buat web ini satu daripada kita mau kasih keluar sana, dan satu lagi daripada luar negara pergi sini, diorang pun mau belajar something sama kita juga. Exactly. Tapi satu permasalahan dia nanti nih, bila kau cakap pasal peserta-peserta luar negara pergi sini dan yang terlibat adalah social enterprise yang daripada kampung-kampung, bahasa. Jadi macam mana kau rasa mau kasih hilang malu, you go to the speaking the English sama orang nih? No, ada. Kau rasa semua orang putih juga yang dari luar negara tuh? Ada translator. Kalau ada barrier itu, kita akan coba cari macam mana ketemu. Saya rasa itulah guna di sini kan, ya, ada platform kan, ada guide, ada pegawai yang tolong kasih introduce untuk kasih dekat dorong buat networking. Ada interpreters. Itulah pasal dorong buat apa itu, yang lawatan-lawatan semua tuh ada forum. Dan kita mesti bangga, dan we should not be intimidated just because kita boleh cakap Inggris. Ya, itu cara rendah diri. Macam mana saya mau aku lama boros Inggris, dia bilang. Saya mau tahu tuna, dia bilang. Saya mau tahu produk dan saya mau connect sama dia, tapi language barrier. Jadi kita apa salah kita cakap bahasa Malaysia atau dusun dan orang translate, and in fact is more genuine. Ya. Itu lagi cara yang bagus. So lagi pun people dia orang akan lagi appreciate kalau dia dapat kenal kau internally dan macam kau adalah apa etnik kau kan. Because they also need macam it has to be real. Dan kalau kita mau buat marketing and juga networking ni, it have to be real. Jadi setujukah kau yang RSEC ini adalah satu program untuk usahawan luar bandar kah, pemimpin komuniti kah, yang change maker kah di peringkat tempatan atau antarabangsa ini untuk mendapat certain opportunity? Saya amat setuju lah. Sebab itulah peluang-peluang yang especially kepada mereka yang tidak ada pengalaman ini, belum ada exposure. This is the time. Ini masanya kita mau dapat exposure. Kedua, untuk kita tahu juga what is out there, apa yang ada di sana. So kadang-kadang kita ni kalau kita coba berjual-jual sendiri kan, kita tidak tahu apa sudah produk ataupun perkhidmatan yang sales out there, dan bagaimana buat packaging macam tu. Jadi bila kita dapat third eye, set of apa tu, have different perspective. Ya. Macam yang itu packaging lah kan, as simple as packaging. Kalau kau bilang begini kan, ini sudah cukup cantik untuk kita di pasaran tempatan. Tapi once kau mau pergi international, instead sebelum kita pergi pasaran antarabangsa, orang luar datang pergi sini, dia tengok, dia boleh bagi advice. Packaging like this negara kami. Betul. Dan banyak daripada pengalaman dari saya sendiri, sebab saya juga bawa produk. Dia bilang, cantik ini, tapi jangan taruh ini plastik. Spoil ini dia. Tapi orang kampung bilang ini cantik. Definisi cantik itu berlainan dengan apa yang dia. Kalau di pasaran global, they want natural, they want genuine. Sebab kalau kita cakap pasal social enterprise pun, kalau kita cakap social enterprise, dia kalau social enterprise salah satu dia identity social enterprise ni kan jaga alam sekitar bah. Sustainable, jaga alam sekitar apa semua kan. Jadi kalau kau kasih present produk kau yang itu kau bilang ini plastik tapi cantik. That's why ini semua kan feedback macam ini sangat penting. Dan banyak kali kita nampak juga kita feel inferior tau, macam ini herba saja lagi sebagai produk dia bilang. Tapi bagi orang yang sudah tidak ada sumber itu, contohnya di negara macam barat kan, yang hutan tidak sudah,
kita punya sumber ini sangat kaya tau. Yang kau limpas tak injak. Ya, yang kita injak-injak itu, yang dia mau nangis dia mau ada di sana. Mau cari. Ya. Yang all the spices yang kita apa spice itu yang macam kita punya serai-serai itu semua itu kan. All the spices. Sogumau kami pulang ke ruang mati dia orang mau cari. Tapi kalau mau jualnya sogumau yang hidup mana boleh kan? Mesti kalau yang sudah terproses. And even sekarang things like yang sudah jadi kapsul itu semua kan. I went to Indonesia, dia bilang, wah kamu punya advance sudah, kamu punya produk. But janganlah simpan dalam botol macam ni, dia bilang. Sebab dia taruh tu botol plastik kan, it reduce the premium price dia kan menurun mendadak, dia bilang sebab doesn't look premium tapi produk kau di dalam ni premium. Jadi meaning to say kita punya social enterprise kita di lokal ni mesti boleh terima perubahan dan mesti mau berubah untuk certain level. Habis kalau di pasaran sini ini kita kan terima, tapi untuk pergi luar kita terpaksa adopt. Ya. So untuk berubah mesti ada feedback. Tapi kalau kita jarang keluar tidak dapat feedback itu saja. That's why kita tidak berkembang. Syukur juga kau dapat keluar sebab kau dapat nampak juga macam mana dong bekerja untuk buat community yang solar, hydro semua kan. So meaning to say it's a learning process untuk kau juga. Learning ni tidak pernah putus. It's ongoing. Kau begitu 20 lebih tahun sudah kau masih lagi kau learning enggak? Masih. Sekarang pun sedang belajar juga. Social enterprise ni kan dia bukan dynamic. Dia tidak end learning Dia berubah, dia ikut trend, dia ikut apa yang keadaan semasa. That's why social enterprise is a very interesting topic sebab dia tidak pernah stagnan, dia tidak stagnan, dia berhenti satu tempat, dia sentiasa berkembang. Okey, untuk makluman kamu, untuk ARSEC pada tahun ini, Tonibung adalah salah satu lokasi yang terpilih untuk dikunjungi oleh peserta-peserta ARSEC. Jadi saya tahu lah kita ada skrip di depan. Ada soalan nggak nih? Ada soalan. Oh, kita tengok soalan dulu lah. Terkejut saya tiba-tiba kita punya kawan produser kan dia kasih tengok saya LED bergerak. Sebab kau tu cakap saja kau lupa ada soalan. Lupa pula ada soalan. Lupa pula yang kita interaction sama kita punya kawan kan. Jadi mari kita cari soalan dia. Mana soalan dia sini ni? Boleh tengok juga. Boleh juga kau tengok soalan dia ni. Kita terpaksa cek dulu kita punya soalan-soalan. Saya tidak nampak soalan dia sudah. Anggaran kos satu projek. Yep. Social enterprise. Itu saja. Ya, tadi ada soalan daripada saya nampak tu juga tu. Berapa anggaran kos untuk satu projek? Berapa anggaran kos untuk satu projek yang satu kampung 20 rumah? Oh, itu solar. 20 rumah. Ya, so sebenarnya anggaran kos itu bergantung kepada logistik pertama lah. Tapi dari segi just a rule of thumb based on kilowatt ni, projek-projek kami sekarang ni our footprint is about 30 to 40,000 per kilowatt lah. So meaning to say kalau kita buat saya 10 kilowatt sistem, dia akan menelan belanja lebih kurang 300 hingga 400 ribu. 10 kilowatt? Ya, komplit daripada solar RE, pergi battery storage, tarik wire kabel semua kan, lebih kurang lebih kurang macam itulah 300 hingga 400 ribu. Meaning to say kampung yang memerlukan saya 20 rumah tu will need about 400 hingga 600 ribu lah macam tu untuk projek tu. Supply itu projek sampai siap lah sebab termasuk kita kalau dalam model kami kita juga bagi training untuk operator. Kedua kita juga bangunkan itu socio-economic enterprise di sana tu. Dan juga paling penting dan ini juga jadi salah satu daripada kepentingan kami adalah women and youth empowerment program. Okay, nice. Sebab ini adalah satu masalah dia kan kebanyakannya bila kita design program ataupun projek tu kita jarang buat konsultasi bersama dengan belia dan juga
wanita. Dan kita buat sekarang sebagai sebagian dari strategi kita untuk tarik balik belia balik. Meaning tuh sekarang nih Tony Bung, kalau selama ini dorong kamu masuk cuma kasih siap tuh project tinggal di sana saja, tapi sekarang ini kamu buat benda lain lagi. Kamu buat consultation, kamu buat program. So kami sekarang ini kan kami bawa social enterprise lah. Saya ambil contoh lah yang di Buayan di kampung di Ulu Papa sekarang kami upgrade. Kamu buat tim lain. Kami bawa dengan Moyog Innovation House, dengan Judi datang bagi training, and then inspire the women di sana untuk also start their own product. Bukan saja untuk produk dia, tapi the good thing about this is kalau saya ambil contoh Moyog Innovation House, dia perlu raw material. So kalau dihantar raw material yang belum terproses pergi tempat dia, rusak on the way kan. So at least kita boleh pre-proses dia, bagaimana apa tu kriteria dia, and then at least dia build into the supply chain of the product. Jadi pre-proses. Jadi macam contohnya dia buat itu serbuk serbuk halia. So instead of hantar halia yang fresh, dia akan ada halia yang sudah pakai serbuk. Yang sudah belum serbuk lah, sebab mesin untuk buat serbuk tu mahal. Jadi maybe they can slice dan kasih kering. Kita ada tenaga elektrik, kita boleh buat dehydrator. Lepas tu yang bikin yang mesin pengering yang kau design tu boleh dong guna di sana kan. Then at least contohnya bila dia sampai di social enterprise tu, dia sudah memenuhi piawaian yang diperlukan oleh SI itulah. Jadi win-win. Siok pula, makin siok kau punya perjalanan sekarang nih. Banyak cerita lagi. banyak program yang akan buat. Kita macam kalau kita tengok masa sekarang ni, masa akan bagi 1 jam saja untuk kita. Saya rasa sudah 1 jam sudah, tapi kita ambil juga sedikit masa lagi sebab saya mau tanya sama kau personally. Kalau lah kau ada peluang untuk promote ataupun encourage people to go participate untuk di RSEC ni lah, dibeli lagi kawan-kawan kau yang kau kenal, perkumpulan ke community ke kampung ke, siapa tiga list yang kau boleh kasih rekomend untuk pergi ni RSEC ni secara pribadi? Secara pribadi kalau saya kita akan first bagi peluang untuk kumpulan-kumpulan wanita yang telah kami kerjasama lah dalam tu projek Minikili, macam di Kampung Walong, Pitas Laut, Tegat, mana-mana kampung di Ulu Papar tu lah. Sebab diorang tu kan saya rasa dia already ready, cuma they need exposure. Yang kedua itu saya rasa perlu juga orang-orang yang ada produk yang sudah di-establish tapi belum dapat breakthrough. Itu perlu tu. Mana tahu di sana dia dapat? Ya, mana tahu kau dapat kontak, come out. Sebab saya pergi tamu-tamu mana-mana, banyak tuh produk-produk bakso, produk ini, tapi it's there, level tamu. Kita mau go level at least national ataupun international level. So this kind of exposure perlu buat itu pengusaha-pengusaha itu perlu diberi peluang untuk datang dan terlibat, at least get exposure lah. Dan yang ketiga itu companies yang willing to take on kita punya produk tu lah. I really want to see. Kalau sebab dulu saya pernah buat kerja sama dengan AirAsia Foundation. So AirAsia Foundation is one of the key foundation yang support social enterprise di Malaysia. So I really want to see if social AirAsia Foundation can be also present there, so that our product yang kita di Sabah tu will also end up in our red planes di AirAsia punya kapal. Takkan di dalam buku tu tiada produk dari Sabah. So one of the lagipun Sabah kan is the one of the main destination for AirAsia. Kenapa tidak ada produk Sabah daripada social enterprise kita dalam tu buku yang dijual di kapal? Mudah-mudahan daripada AirAsia tim ada nampak sama kita tapuluk tasilik kan? Malah tasilik dia nampak. Saya harap sinik approach them lah. I know Mun Ching was the CEO, and then they always been supportive untuk Tony Bung juga, because we also recipient of support daripada AirAsia Foundation dari awal dulu lah. Tapi saya rasa it's time for them to also come back and see how far kita punya social enterprise community di Sabah sudah grow lah. Satu-satu saya terfikir, ini tak tahu ada kena mengenal sama RSEC ataupun social enterprise, tapi saya terfikir tiba-tiba di kepala otak saya ni kan CSR yang ada ni kan, yang macam kan tiba-tiba kan yang GLC, all the corporate company yang local yang ada di Sabah ni kan, adakah CSR ini boleh contribute on social enterprise
Itu saya mau tanya soalan dia. Habis tiba-tiba keluar di tak ni tadi, walaupun butak. Ya, definitely boleh. Coba masalah dengan CSR ni, dia selalu yang one off. One off. Ya, it has to be an ongoing program. It has to be long term. So CSR ni dia beli, dia kasih bagi untuk dia punya staff, ataupun dia buat satu program, ada maybe dia punya meeting, dan ambil dia punya produk daripada apa tu untuk masuk dalam punya kit. That's it. One off. Ataupun dorang ada dana CSR sendiri, kotak satu kota mungkin untuk ini tahun satu corporate company dia bilang 1 million. Jadi 1 million tu boleh kena contribute untuk social enterprise. CSR ni, that's why saya rasa the socio-economic community, and I think SINIC have a big role on this, is to approach all these companies untuk buat ni, then to establish satu, I'm sure ada, I'm not sure, ada tidak lah, but there's a dedicated funds for supporting community enterprise untuk go up. And then it's from our local company, JLC ataupun and then they continue to support every year. Instead of doing one-off project, they can do a support a continuous program. Okey, sebagai seorang yang bernama Adrian Bani Lasimbang, pengasas dan pengarah teknikal kepada Tony Bung, apa kamu cakap sama kita punya audience sekarang ni, kita punya viewer ataupun yang bakal tengok kita punya live selepas ini untuk dorang datang pergi RSEC? Silakan, last word daripada kau. Daripada saya harap kita dapat support ni, datang beramai-ramai, bukan saja untuk lihat itu the program, tetapi juga to support kita punya social enterprise, dan juga secara peribadi promote lah event ini kepada kawan-kawan, datang ramai-ramai. Copy paste, like and share. Ya, itu saja. Banyak cerita lagi, tapi kita boleh buat lagi bila-bila. Tapi sekarang ni apapun, saya rasa kan harap masa tu kan saya adalah antara orang yang dapat berpulang untuk pergi Tony Bung satu kali lagi bersama untuk RSEC, sebab saya mau tengok apa yang kau sediakan special untuk yang pelawat nanti. Surprise. Saya dapat, kalau saya sudah pernah pergi sana, jadi saya nampak banyak tuh barang, tapi kalau kau bilang surprise tuh biar kau yang kasih nanti supaya kau datang. Kalau saya kasih tahu kedapatan sudah. Okey, kawan-kawan semua, itulah tadi kita punya cerita santai untuk program SINIC bersama dengan SINIC and Community untuk episod yang ketiga pada kali ini, dan sudah selesai kita punya cerita-cerita. Dan mungkin ada yang nampak di depan, di belakang sini, ini adalah produk-produk daripada usahawan-usahawan kita, dan saya mau mention di sini produk-produk di depan ini adalah produk-produk dari usahawan sosial yang bakal dilawat ketika learning visit RSEC nanti. Antaranya adalah madu daripada Place Avoid, plastic jewelry made from recycled plastic daripada LJD Enterprise, dan kita ada herba juga daripada Kokoriu. Kalau kami di Toran, Kokoriu dia bilang ni kan macam buat tangan. Betul. Buat tangan Kokoriu, dan Ecoprint Fabric and Stevia dua wangi. Ini Stevia ni kan. Dan kamu juga boleh, ada satu saya mau tahu kamu sini. Sekarang di screen ada QR, kamu boleh scan kod QR yang disediakan untuk menempa produk-produk usahawan sosial daripada SINIC. Dan kamu boleh dapati lagi banyak produk yang dorang jual dan dorang buat ada dalam e-katalog usahawan sosial SINIC. Jadi kamu scan itu QR, tidak kena payah bayar apa-apa pun. Dan kalau kamu rasa terpegun dan mau support, kalau kamu orang Sabah, kamu patut support sama dorang, okay? Jadi itu saya daripada OTHOE untuk program SINIC Community untuk episod yang ketiga bersama dengan Tony Bung punya Big Boss. Saya rasa kan kamu follow dia punya berapa Facebook kau ni? Facebook Adrian Bani Lasimbang. Satu saja. TikTok ada? Ada, tapi untuk yang itu sendiri-sendiri punya. Jangan kamu follow dia punya TikTok. Kamu follow dia punya TikTok Bani. Bani dah. Ini kamu pergi follow dia punya Facebook Adrian Bani Lasimbang, dan kamu punya official Tony Bung punya Facebook kan, Tony Bung. Ya, Tony Bung, dan kami punya website lah. Okey, ada lagi apa-apa social enterprise punya Facebook yang kamu dorong follow? Mungkin Pakos ada? Ya, saya rasa Pakos, Dosi Judi, and then Moyog Innovation House, sebab ini partner lama kami. Ripples of course, kita punya long time partners, sebab banyak innovation daripada kerja-kerja itu produced by us lah. Okey,
ambil masa sikit sebelum tutup sebab masa kita punya. Yang apa Ripples. Ya. Coba kau explain sikit di mana dorang sekarang ramai yang cari ini. Oh, ya. So, dulu dia bilang di Tanjung Aru mana ada yang cari botol tok. Kami antar botol tidak sudah sana dia bilang. ya, kami of course tem sudah kena tutup. Kami telah, tapi syukur DBKK telah memberi kita satu DBKL bahkan. Tersasu. DBKK telah bagi kita satu space di Damai. Oke, Damai. Jadi satu space itu sudah kita buat dan Ripple sudah mula Apa yang belikan antar sana? Yang biasalah plastik tuh, ya plastik yang HDPE dan yang plastik yang botol tuh. Kemudian botol kaca. Botol kaca. Semua jenis botol kaca. Ya, botol kaca dan yang lain tuh saya rasa kurang pasti kalau yang e-waste itu sudah tapi memang ada cadangan kami untuk buka untuk e-waste. Oke, satu lagi saya mau kasih tahu sama kamu sebab saya pernah visit itu yang tempat di Tanjung Aru dulu. Memanglah di sana tempat bagi antar itu barang-barang yang plastik kah, botol kah apa, tapi kan tolonglah hormati cara penghantaran kamu. Ya, sebab kadang-kadang kan ada yang masa tuh saya pergi sana kan itu yang botol kan yang plastik itu sampai tempat buang ingus pun kamu antar kasih ikut sana bah. Ya. Jadi tolonglah hormati kita. Dorang bukan tempat buang sampah. Ya. Dorang adalah dorang guna benda itu untuk recycle balik untuk kasih produce jadi borang gila kau jadi tabletop, jadi souvenir item, jadi jam, jadi ada saya nampak bukan saya mau cakap tapi terpaksa kita cakap sebab hormati cara kamu antar tu barang kan. Ya, ada cara dia tuh sebab kita juga perlu kerjasama daripada semua untuk kasih bersih dulu. Kasih bersih dulu. Dan paling penting tuh segregate. Kita perlu segregation. Ada sebab semua tuh tempat ini kan berdasarkan volunteer. Kasihan lagi namanya volunteer. Habis time saya datang saya time ada tuh kan Allah. Jadi ada dia punya apa itu prosedur dia, cara dia juga. Kasih bersih lah dulu baru antar. Ya, bersih dan segregate. Betul. Macam juga kalau derma pakaian bandel pakaian bandel dia untuk orang yang susah karena pakai yang beli karena pakai bukan yang sudah kuyak-kuyak yang kotor kan. Kayak itu sih lah ya. Terima kasih sebab takurik sedikit juga cerita pasal tu tempat tadi sebab orang cari. Ya. Tidak sudah Tanjung Aru jadi sekarang di Damai. Di Damai. Buka hari-hari ke tu? Kecuali ujung minggu sudah. Saya have to check sebab cek. Nanti salah cakap marah pula saya. Oke, itu sih daripada kami untuk Sinik dan Community untuk hari ini episode yang ketiga. Kita jumpa lagi untuk episode yang keempat. Siapa yang kalian jemput? Kita tidak pasti, tapi apa yang pasti kita pada episode yang keempat diorang sudah janji kita menampilkan fresh host daripada Sinik. Siapakah itu? Adakah Sumandak atau Tanak Wagu? Kita tengok, kita train sama dorang. Dan Sinik dan Community punya program ini adalah strategic partnership punya program di antara Sinik dan Atukoi FM. Daripada Oto, bye-bye. Terima kasih kepada Adian Bandar Simbang sebab sudi datang pergi sini. Tidak lama nanti kita pergi sana Arsek kah? Ya. Oke. Bagi kamu orang, kamu pergi follow to Sinik punya Facebook, kamu dapat semua notification, kamu semua dapat update tentang apa yang dorong buat berkenaan social enterprise, dorong punya program dan terutama sekali untuk itu Arsek. Itu sih ada Prato. Bye bye. Atukoi.